Kisah Nabi Nuh adalah salah satu kisah yang penuh hikmah dan pelajaran penting bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh diceritakan sebagai kisah perjuangan seorang hamba yang sabar dalam menghadapi tantangan dakwah dan ketidaktaatan kaumnya. Berikut adalah kisah lengkap Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan dari Nabi Adam dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi setelah umat manusia mulai menyimpang jauh dari jalan yang benar. Pada saat itu, banyak orang yang menyembah berhala dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat patung-patung dari batu dan kayu, memberi nama kepada berhala-berhala itu, serta meyakini bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan keberuntungan dan menolak bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Nabi Nuh terkenal dengan kesabaran dan keteguhan hatinya dalam menjalankan tugas dakwah, meskipun kaumnya banyak yang menolak. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama bertahun-tahun. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun-tahun. Nabi Nuh tidak pernah menyerah, bahkan saat hanya sedikit dari kaumnya yang mau mendengarkan. Setiap hari, beliau mendatangi kaumnya, memberi nasihat, mengingatkan akan kekuasaan Allah, dan memperingatkan tentang azab yang akan menimpa mereka jika terus-menerus dalam kekafiran. Namun, meski Nabi Nuh telah berusaha keras, sebagian besar kaumnya menolak dakwahnya. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh, memandang rendah nasihatnya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai orang gila. Mereka terus menyembah berhala dan tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Nuh. Sebagian besar kaum Nabi Nuh bukan hanya menolak dakwahnya, tetapi juga menjadi sangat angkuh. Mereka sering mengatakan, "Hai Nuh, sesungguhnya kami melihat kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Mereka menolak untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, yang mereka anggap sebagai simbol tradisi dan identitas mereka. Mereka tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Nuh yang dianggap akan merusak tradisi nenek moyang mereka. Setiap kali Nabi Nuh memberikan peringatan, mereka menutupi telinga dan wajah mereka agar tidak mendengar nasihatnya. Mereka menyuruh Nabi Nuh berhenti berdakwah dan mengancam akan menyakitinya jika ia terus mengingatkan mereka. Setelah ratusan tahun berjuang tanpa hasil, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Nabi Nuh meminta kepada Allah agar memberikan jalan keluar atas penolakan kaumnya yang terus-menerus. Allah mendengar doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan datang sebagai azab bagi kaum yang durhaka. Meskipun tidak mengerti mengapa harus membuat bahtera, Nabi Nuh mengikuti perintah Allah dan mulai membangun kapal raksasa di atas tanah yang jauh dari perairan. Kaumnya yang melihatnya membangun kapal di tengah daratan merasa heran dan terus mengejeknya. Mereka berkata, "Mengapa Nuh membuat kapal di tengah gurun? Apa ia sudah gila?" Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan terus menjalankan perintah Allah. Setelah bahtera selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan keluarganya dan semua pengikut yang beriman ke dalam bahtera tersebut, serta sepasang dari setiap jenis hewan. Allah memberitahu Nabi Nuh bahwa banjir besar akan segera datang sebagai bentuk azab untuk kaum yang durhaka. Tanda-tanda datangnya banjir mulai terlihat ketika air mulai keluar dari perut bumi dan langit, menurunkan hujan deras tanpa henti. Hujan turun dengan deras, sungai-sungai meluap, dan air mulai menenggelamkan daratan. Perlahan-lahan, air naik dan menggenangi seluruh tempat hingga mencapai perkampungan dan menenggelamkan rumah-rumah. Kaum Nabi Nuh yang sebelumnya mengejeknya dan menolak dakwahnya mulai ketakutan. Mereka mencoba menyelamatkan diri, tetapi tidak ada tempat yang cukup tinggi untuk terhindar dari air. Mereka pun tenggelam dan binasa dalam azab yang telah Allah janjikan. Nabi Nuh memiliki seorang putra yang juga termasuk dalam kaum yang durhaka. Ketika banjir datang, Nabi Nuh memanggil putranya dan memintanya untuk ikut naik ke dalam bahtera.
Namun, putranya menolak dan mengatakan bahwa ia akan mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan dirinya dari banjir. Nabi Nuh memperingatkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah, kecuali dengan mengikuti perintah Allah dan naik ke dalam bahtera. Namun, putra Nabi Nuh tetap menolak, dan akhirnya ia tenggelam dalam banjir bersama kaum yang kafir lainnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kedekatan keluarga tidak dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah jika mereka tidak beriman. Setelah berhari-hari, banjir mulai surut, dan bahtera Nabi Nuh akhirnya berhenti di atas gunung Judi. Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman bersamanya, sementara seluruh kaum yang durhaka telah binasa. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memulai kehidupan baru. Mereka menjadi generasi yang beriman kepada Allah dan hidup dalam bimbingannya.